Mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir? Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Muslim di seluruh dunia mengenal Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah yang terakhir. Namun, tahukah mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir? Setelah beliau, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang diangkat oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat spesial. Beliau adalah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Mari simak perjalanan Nabi Muhammad mulai dari pertama kali menjadi nabi dan rasul, serta mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir. Sekilas masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dalam perhitungan Masehi adalah bulan April 571 Masehi. Tanda-tanda kenabian Muhammad sudah tampak pada hari kelahirannya. Digambarkan pada hari itu alam semesta menyambut kelahiran beliau dengan memancarkan sinar. Di hari tersebut, langit begitu cerah. Burung-burung berkicau dengan riangnya. Bahkan di dalam kitab Sirah Nabawi mengisahkan bahwa terdapat cahaya yang begitu terang yang sinarnya terlihat hingga ke negeri Syam di hari kelahiran Nabi Muhammad. Ayah beliau, Abdullah, meninggal saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Ibunya, Siti Aminah, menyusul kepergian ayahnya ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib dan pamannya, Abu Talib. Tanda-tanda bahwa Muhammad adalah sosok yang istimewa sudah tampak sejak kecil. Ada banyak keberkahan yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, seperti ibu susunya, Halimah, dan juga keluarga pamannya. Kisah Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Sebelum menelaah lebih jauh mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir, ikuti dulu kisah Nabi Muhammad ketika diangkat sebagai Nabi dan Rasul berikut ini. Gua Hira adalah tempat di mana untuk pertama kalinya Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Banyak pendapat yang meyakini bahwa peristiwa penting itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Di hari itulah, Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul Allah. Dalam riwayat yang dituliskan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terdapat dua keadaan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Pertama adalah terdengarnya suara lonceng yang begitu keras yang membuat Nabi Muhammad begitu ketakutan dan berat bagi beliau. Lalu datanglah malaikat Jibril dengan sosok yang menyerupai manusia biasa, sesosok laki-laki yang memintanya untuk membaca. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini merupakan isi dari surat Al-Alaq ayat 15. Setelahnya, Allah menurunkan wahyunya secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Hal ini tertuang dalam surat Al-Isra ayat 106. Di dalam proses turunnya wahyu yang datangnya dari Allah, ada masa-masa kosong di mana Allah tidak menurunkan wahyunya sama sekali. Masa-masa ini disebut oleh Nabi Muhammad sebagai periode terputusnya wahyu. Dalam periode ini, Nabi Muhammad merasa sangat bersedih. Akan tetapi, Rasulullah kembali merasa tenang tatkala wahyu berupa surat Ad-Duha datang memutus periode terputusnya wahyu tersebut. Tantangan yang dihadapi Rasulullah saat berdakwah. Dalam proses menyiarkan agama Islam, mulanya Rasulullah diminta untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau pun menyebarkan wahyu yang diterimanya hanya pada orang-orang terdekatnya kala itu. Kemudian, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Tantangan demi tantangan dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika beliau mulai menyiarkan Islam secara terang-terangan. Orang-orang kafir dari kaum Quraisy adalah orang-orang yang selalu mengganggu dan mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun demikian, dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah, Islam semakin berkembang di tanah Arab. Hal ini tertuang dalam surat At-Taubah ayat 32-33 yang isinya sebagai berikut. Mereka berkehendak memadamkan cahaya, agama, Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukainya. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya, dengan membawa petunjuk, Al-Quran,
dan agama yang benar untuk dia menangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surah At-Taubah 32-33. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah selama menyebarkan agama Islam adalah dihina, diancam dan disiksa secara fisik. Abu Jahal pernah melemparkan kotoran unta kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang mendirikan sholat dan sujud di Masjidil Haram. Ia bahkan pernah membuat lubang yang sangat dalam dengan tujuan agar Rasulullah terjerembab ke dalam lubang tersebut. Namun, lubang galiannya itu justru memakan korban dirinya sendiri. Tindakan keji lainnya adalah rencana orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Karena ancaman dan bahaya yang terus mengintai, Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Tentunya dengan rahmat dan pertolongan Allah, Nabi Muhammad dan pengikutnya selamat dari ancaman pembunuhan tersebut. Mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir? Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada sosok manusia biasa yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul, atau utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Padahal, perihal Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad sendiri pun pernah membahas mengenai hal ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sebagai berikut. Artinya, Rasulullah Muhammad bersabda, "Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah terputus. Maka tak ada rasul juga tak ada nabi setelahku." Anas ibn Malik, periwayat hadits, berkata, "Hal itu memberatkan manusia." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tetapi, masih ada Al-Mubasyirat." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksud Al-Mubasyirat itu?" Rasulullah menjawab, "Mimpi yang baik dari seorang muslim adalah bagian dari kenabian." Hadits riwayat Imam Ahmad, Tirmudzi, dan Al-Hakim. Sehingga, sebagai umat muslim sudah seharusnya kita tidak mempercayai isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai utusan Allah setelah Nabi Muhammad. Allah sudah memilih siapa yang menjadi nabi dan rasul terakhirnya. Nabi Muhammad pun menyandang gelar Khataman Nabiin yang artinya adalah nabi paling akhir. Rasulullah juga merupakan orang yang menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul sebelum beliau. Allah pun memberikan mukjizat berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman dan petunjuk umat muslim dalam menjalankan kesehariannya di dunia, guna memperoleh bekal yang cukup untuk di akhirat kelak. Inilah alasan mengapa Nabi Muhammad disebut Rasul terakhir. Ketetapan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya perencana bagi hambanya.